Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita menyanjung Allah dan bersyukur kepadanya. Menyanjung Allah menjadikan kita mengetahui apa yang ada di dunia ini dan apa yang ada di antara langit dan bumi dan apa yang ada di langit, semuanya itu ciptaan Allah, semuanya itu milik Allah SWT. Sehingga orang yang terlalai dari mengagungkan Allah, ada di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan. Padahal Allah SWT mengatakan matahari dan bulan termasuk daripada ayat-ayatnya. Wala tasjudu lisyamsi wala lil qamari, dan janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan keduanya. Ada di antara mereka yang menyembah pohon, ada di antara mereka yang menyembah batu. Itu yang semuanya yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadith. Kalau dalam hadith, yang menyembah pohon seperti ucapan sahabat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ucapannya sahabat kepada nabinya. Itu mengatakan, ij'al lana dhata anwatin kama lahu dhatu anwat. Ya Rasulullah, bikin buat kami pohon yang akan menjadikan senjata kami itu ampuh, sakti mandraguna, yang disebut dengan dhatu anwat, yaitu pohon yang memiliki duri. Namanya dhatu anwat, pohon yang memiliki duri, yang orang-orang musyrikin itu iktikaf di bawah pohon itu dan menggantungkan senjatanya, berkeyakinan bahwasanya itulah yang akan menjadikan senjata mereka itu ampuh. Bahasa kitanya itu apa tadi? Sakti mandraguna. Ini ucapan sahabat Nabi kepada nabinya, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau kaget, heran, terkejut. Kemudian beliau mengatakan, Allahu Akbar, innaha la sunan. Kaget, ya, heran, kok bisa orang yang sudah masuk Islam bersama Nabi ternyata mengagungkan selain Allah dan memiliki keyakinan bahwasanya pohon itulah yang akan menyebabkan ampuh.
Innahas sunan. Ini adalah sunnah-sunnah, maksudnya ini adalah apa yang pernah dahulu dilakukan oleh umat-umat terdahulu, yaitu diantaranya umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang mengatakan kepada Musa, ij'al lana aliha kama lahum aliha. Wahai Musa, bikinlah buat kami Tuhan-Tuhan yang banyak sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Pengikutnya Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Musa untuk membuat Tuhan-Tuhan yang banyak karena Tuhannya Fir'aun itu banyak. Begitu iri. Ini pengikutnya Nabi Muhammad SAW itu pun iri melihat orang-orang musyrik mengagungkan pohon dan meyakini pohon itu akan memberikan kekuatan. Innahas sunan, Allahu Akbar, innahas sunan. Rasulullah kaget mengingkari. Ini dalil bahwasanya ada di antara manusia yang mengagungkan dan beribadah kepada pohon, kepada batu juga. Afara'aitumul Lata wal Uzza wal Manata tsalitsatal ukhra. Apakah kamu tidak melihat tentang Lata? Lata itu patung yang diibadahi, padahal dulunya adalah seorang yang mengadon roti untuk jemaah haji. Setelah mati lama dibikin patung. Kemudian Uzza itu nama perempuan dari Allah SWT. Jadi Allah namanya Aziz. Orang musyrikin membikin nama perempuan untuk Allah, disebut nama Uzza. Itu dibikin patung juga diibadahi. Jadi kalau tidak mengagungkan Allah, orang akan terseret kepada selain Allah SWT. Kalau di Inggris ada yang menyembah tikus putih. Nah, di Amerika ada yang menyembah kepada syaitan, kepada iblis. Jadi ada gereja penyembah iblis. Ya. Jadi yang disembah adalah apa? Iblis. Ya. Karena menganggap iblis ini lebih membahagiakan, lebih cepat memberikan apa yang dipinta. Seperti misalnya ada orang pagi sore kerja terus, ya nggak kaya-kaya atau sakit nggak sembuh-sembuh, ya nggak kaya-kaya, akhirnya kalau bahasa zaman dulu pesugihan. Nah, demikian juga kalau nggak sembuh-sembuh. Jadi ada yang menyembah iblis. Kemudian kalau di Iran ada yang menyembah kemaluan wanita. Jadi kemaluan wanita itu disembah. Dari sisi mana? Dari sisi ya kita itu asalnya dari mana? Nah, dipikir dari kemaluan wanita. Berarti Tuhannya adalah kemaluan wanita. Tanpa adanya kemaluan wanita maka kita tidak ada. Nah, akhirnya terjadi ya perzinaan antara waliyadzubillah ibu dengan anak, kakak dengan adik, begitu. Dalam rangka mengagungkan Tuhannya tadi. Yaitu apa? Kemaluan wanita. Nah, ada juga yang menyembah kepada matahari. Ini sudah terkenal, Jepang ya. Jepang ya. Kimi Ngayo, Yachioni gitu ya kan, lagu zaman dulu itu. Ya, The Old Japan ya. Jadi Jepang masa dulu waktu penjajahan Indonesia itu lagu kebangsanya itu namanya Kimi Ngayo. Yachioni itu artinya nanti sujud kepada matahari. Jadi menuhankan matahari karena dianggap matahari itu yang menyinari kita, menjadikan jemuran kita kering, tubuh kita sehat, tanaman tumbuh, sumbernya adalah matahari, akhirnya menyembah kepada matahari. Waliyadzubillah. Maka yang pertama mengagungkan Allah sehingga kita tahu oh matahari ini adalah kasih sayang Allah, Allah yang menciptakan, dan seterusnya tadi. Ya, mengagungkan Allah sehingga tatkala kita kurang harta, kita sadar ini bukannya Allah tidak mampu menjadikan kita itu kaya,
Tetapi ada hikmah-hikmah yang besar yang perlu diungkap di situ. Mungkin kita males, atau mungkin kita kurang ilmunya, atau mungkin kita kurang doanya, atau mungkin kurang sodakohnya, atau mungkin kalau kita kaya jadi lupa ibadah. Ada hikmah-hikmah yang besar di situ. Itu yang pertama, mengagungkan Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengagungkan Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan ukuran yang dipinta oleh Allah untuk mengagungkannya. Ya. Jadi sehingga mereka akhirnya tadi menyembah kepada selain Allah. Harusnya jangan. Ya, kalau minta ya kepada Allah, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kemudian hadirin azani wa azakumullah, yang kedua jangan lupa bersyukur. Kenapa? Karena ya perkara yang paling manjur untuk menghapuskan seluruh derita, seluruh himpitan hidup, seluruh perkara-perkara yang menjadikan kita itu susah, obatnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena lupa syukur, problem itu datang. Jadi karena lupa bersyukur, problem itu datang. Dalilnya sudah sering disebut, nggak kita sebutkan, bukannya nggak tahu ya, atau itu karena sudah sering disebutkan dan jamaah sudah tahu semuanya. Itu dalilnya sudah saking seringnya. Jadi kalau lupa bersyukur, problem itu datang. Nah, ada seorang dai, kalau nggak salah nama komplitnya yang depannya saya lupa, tapi belakangnya ingat. Kalau nggak salah namanya Muhammad Bani'mah. Di Saudi sana dia diwawancara. Ya, dia 40 tahun dalam keadaan lumpuh total. Lumpuh total, tapi dia terus berdakwah terus, padahal lumpuh total. Ya, dalam keadaan lumpuh total. Kemudian ditanya, apakah kamu tidak pernah mengeluh? Ya, namanya manusia pasti pernah mengeluh karena posisinya lumpuh. Lah, terus gimana caranya kamu bisa mengobati gundah gulanamu, sedihmu tadi? Lumpuh total loh, bayangkan. Ya, saya akan datang kepada orang yang lebih menderita dari saya. Akhirnya datang kepada orang yang lebih menderita padanya. Ada yang lumpuh total sejak lahir. Tatkala dia berkunjung ke orang ini, ternyata di sekitarnya itu sudah ada darah berceceran. Ternyata karena saking lamanya lumpuh total dan mungkin yang ngurusi juga malas dan seterusnya, akhirnya sampai ada binatang yang makan tubuhnya dalam keadaan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah. Ya. Nah, dengan kita nikmat mana, mereka atau kita? Ya, nikmat kita. Ya. Bahkan kalau misalnya, ya, misalnya manusia tidak punya apapun. Ya, termasuk tadi yang dicontohkan tadi, harta nggak punya, dan seterusnya nggak punya apapun. Dia hanya sekedar masih hidup di dunia ini, itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Karena nanti tatkala ganti alam, kondisinya sudah berubah nggak seperti yang ada di dunia ini. Ya, jadi kondisinya lebih ngeri. Ya. Yang beramal soleh kemudian mati pun menyesal, kenapa tidak memperbanyak amal soleh sebelum meninggal. Yang tidak beramal soleh, ya waliyadzubillah lah, ini sudah jelas lebih menyesal. Karena kalau awalnya sudah mulai dipatok sama ular dan disiksa di kuburnya, itu nanti bablas terus, nggak ada selesainya. Sehingga tatkala kita masih hidup di dunia ini, itu sudah kenikmatan luar biasa, hanya sekedar hidup. Gitu. Karena hidup ini, ya misalnya orang itu tergeletak tadi seperti itu, bibir masih bisa ngomong. Misalnya astagfirullah,
atau masih bisa melakukan hal-hal yang lainnya yang itu berguna bagi kita setelah berganti alam. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang nggak pernah mengeluh, orang yang nggak pernah tidak bertambah imannya. Apakah karena beliau nabi? Apakah karena beliau ujiannya ringan? Jawabnya tidak. Ya. Karena beliau, ya, kalau nabi jelas ujiannya paling besar. Ya. Apakah karena bukan manusia? Ya, yang beliau manusia biasa, tetapi beliau nabi. Ya karena beliau, ya tadi ada kekeliruan. Yang pertama beliau nabi. Ya, kalau nabi itu imannya senantiasa naik terus dan tidak turun. Iman para nabi naik terus dan tidak turun. Kalau iman malaikat istilahnya flat, okay? Lurus, lurus, okay? Boten munggah mudun. Nah, nek imane kula lan panjenengan naik mudun, okay? Nek imane nabi naik terus, ujiannya naik terus, imannya naik. Walaupun ujiannya setinggi langit, okay? Setinggi langit sejero jurang. Nah, setinggi langit ujiannya sejero apa? Jurang sing dibor. Nah, wis jurang kan jero, tas dibor maning niku. Napa? Tetap naik nggih betul. Kan wis dhuwur banget nggih betul nggih. Perbedaannya bagaikan langit dan jurang. Nah, nek bumi kan tesih etek nggih. Jurang sing dibor lho. Sumur bor niku sumur bor wonten sing kados teng mriki, sumur teng di negara lain itu bayarnya mahal 100 juta. Pakai alat duyer ya perbedaannya ya bagaikan langit dan sumur bor, bukan langit dan bumi, okay? Nah itu. Nah, ini keadaannya begitu, naik terus padahal ujiannya paling berat. Ternyata tatkala mendapatkan ujian yang sangat berat, ya sebagai manusia biasa tapi juga sebagai nabi, ya manusia biasa itu tetap merasakan sedih dan seterusnya, ya. Manusiawi gitu, itu namanya manusiawi. Beliau pun mengingat temannya dari kalangan nabi dan mengatakan rahimahullahu Musa fa'ubtuliya akbaro min hadza fasobara. Semoga Allah merahmati Musa yang diuji lebih besar daripada ini dan sabar. Maksudnya sabar niku mboten kesuh, mboten grundel niku. Dadi sing ora sabar kuwi grundel karo kesuh. Lah umah kaya kotor bae sawange. Balik asa-asane tasih numpuk, balik kumbane tasih numpuk, piringe urung diasai, wajane ora diasai. Aku ket gemen kerja kayak kita gelung asisan. Biasanya nek wong tua mlebu omah putrane mboten ngasai piring kados niku. Tapi nek sing teng jaman teng mriki mboten enten nggih. Mboten enten. Mboten enten. Walaupun kumbane ora kalah karo laundry ya ora apa-apa. Alhamdulillah. Nggih, asasan piringe ora kalah karo rumah makan ya alhamdulillah. Sabar. Dadi sing ngeluh sing teng mriko mriko nek teng mriki tambah boten. Jadi itu cepat sekali menghilangkan ya tadi derita gundah gulana. Dan sebenarnya memang menderita itu nggak ada gunanya. Bener itu. Ya, menderita, susah, ngeluh nggak ada gunanya. Itu penyakit. Ya, penyakit. Jadi kalau misalnya masuk ke rumah ya Allah, dening kumbane ngalahna ya laundry, asane ngalahna rumah makan, awake kesel mumet lagi golek duit, terus lembur barangan kayak gue. Kan rasanya arep muntah. Daripada bingung mending turu bae. Turu, nggih, ngunjuk ndok dan seterusnya. Pun lah kan karo seger dan sebagainya nek arep diasai ya diasai. Nek arep diomongi ki dene urung diasai niku. Dene ki urung dikumbahi lah tembe, nggih. Tadi istirahat aja enggak apa-apa, biarin aja. Enggak berbahaya. Yang berbahaya kalau kita itu sedih, kalau kita enggak bersyukur.
Kalau kita sedih, kita syukur, kadang mengucapkan kata-kata kufur. Ya Allah, dening uripku rekasa temen ya Allah, apa kau orang ngerti nyong ya Allah. Ah ini malah nyalahna Allah gitu. Ya, mengagungkan Allah dan jangan lupa bersyukur. Ini sebagai mukadimah. Dan dalam taklim kita, pengajian kita akan membahas keutamaan ibadah di saat manusia itu melupakannya. Sebenarnya judul ini saya ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diambil dari hadis Rasulullah alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Usama bin Zaid bin Harithah. Ya, Usama bin Zaid bin Harithah ini adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah ditanya kepada beliau ya, dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, "Ya Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban." Maksudnya di sini adalah puasa sunnah. Ya, maksudnya ya Rasulullah dening jenengan kowe puasa Sya'ban akeh temen nang apa gitu loh. Niku bahasane dewek. Nek bahasane hadis masa kaya kowe ya wong Arab ora ngerti. Wong Arab ora belajar bahasa Jawa nggih mboten. Nggih. Nggih kan dewek dadi belajar bahasa Arab nggih. Jenengan ki puasa Sya'ban akeh temen ki nang apa ya Rasulullah? Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang kebanyakan manusia itu lupa, lalai, tidak perhatian, ya, tidak memiliki fokus yang memadai. Ya, lewat aja nih bulan Sya'ban ini. Ya. Nah, ini. Jadi bulan di mana kebanyakan manusia itu lupa. Ini yang pertama. Jadi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Bahkan di beberapa riwayat bahwasanya Rasulullah tidak pernah berpuasa, maksudnya puasa sunnah sebulan penuh daripada bulan Sya'ban. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat lagi, di sini riwayatnya banyak, Rasulullah tidak pernah berpuasa 2 bulan berturut-turut secara full kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Berarti Sya'bannya full, Ramadannya apa? Jelas full gitu. Nah, ini ditanya kenapa? Alasan Rasulullah karena manusia melalaikan ibadah pada bulan itu. Yang kedua, tarfa'u fihi al-a'mal. Pada bulan Sya'ban itu diangkatnya laporan amalan tahunan. Laporan tahunan dilaporkan oleh para malaikat tahunannya pada bulan Sya'ban. Nah, ini yang melatar belakangi judul tadi. Keutamaan ibadah di saat manusia lalai mengerjakannya. Nah, ini pun nggih saged dipun pahami nggih hadirin nggih. Oh jebulon orang bahasa ya gue. Ya iya, kenapa sih? Ujarku. Ya men ora apa-apa. Ujarku apa bahasane? Nah, jadi pertama bulan Sya'ban itu bulan yang mayoritas manusia lupa beribadah padanya. Yang kedua, bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya laporan amalan kita, amalan tahunan. Ya. Insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita akan bahas tentang
tadi beberapa riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa full, maksudnya puasa sunnah dalam satu bulan kecuali bulan Sya'ban. Yang benar Rasulullah SAW itu puasanya tidak full 100% pada bulan Sya'ban, tidak full 100%. Kan bayangan kita full itu kan artinya apa? 100%. Misalnya bulan Sya'ban itu jumlah harinya 30 hari, ya 30 hari full. Yang benar tidak full 100%. Ya. Kenapa di situ dikatakan full? Ya, penuh. Ya siki kayak iki lah. Gampangane, dewek ngisi jeligen, ya kan? Diisi. Ya. Tatkala wis segulu, ya kan segulu, orang akan mengatakan wis kepek. Ya wis kebak. Misalnya unjuk wedang. Nek wis sendure gulu kas niku tas wonten jeda sedikit kan? Wis kebek. Udu berarti nek wis kebek kuwi ngantekan luber. Wis kebek gitu lah. Gitu. Wis kebek. Kenapa mboten? Nggih, misale omah duwe prabot, kursi tamune telu, nggih, kursi lemari-lemarinya ada 3 dan sebagainya. Orang akan mengatakan wis kepek ya. Masa seumah ukuran misalnya 21 kursi tamunya betelu. Lagi toko mebel apa umah, nggih mboten? Nah, wis kepek. Padahal ngerti si maning saged mboten? Nggih saged. Tapi wong kan wis ngarani apa wis kepek kas niku. Jadi di sini tetap ada yang kosong beberapa hari ya, karena memang orang yang tidak biasa berpuasa kalau pada bulan Sya'ban nggak boleh puasa pada hari Syak. Nggih, hari Syak. Hari Syak itu la tuqaddimu Ramadan bisaumin wahidin aw yaumaini. Illa kana rajulun yasumu falyasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan 1 hari puasa atau 2 hari puasa, kecuali kalau orang yang biasa puasa, maka hendaknya dia berpuasa nggak apa-apa. Misalnya, kisikit dina kiesi dina apa wis Ramadan apa urung ya gitu. Apa ki ngesuk Ramadan begitu. Ya. Jadi tanggal 29 atau tanggal 28 sebelum masuk tanggal 1 Ramadan itu disebut dengan hari Syak. Syak itu artinya ragu. Ragu nggih, iki wis Ramadan apa urung gitu. Nggih, syak ragu. Jadi masih bingung ini apa sekarang masuk tanggal 29 Sya'ban atau sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Atau misalnya sekarang masih tanggal 30 Sya'ban atau sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Bingung, ini hari Syak. Kalau orang yang nggak biasa puasa nggak boleh puasa di hari itu. Karena apa? Karena akan timbul pertama praduga. Oh, wis Ramadan. 1. Yang kedua, mbok pas mlebu Ramadan malah awake lemes niku. Akhirnya di stop, jangan sampai. Jadi dikasih jeda di situ. Nah, sudah nggih. Jadi pertama tadi ya, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mayoritas manusia itu lupa di dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Latar belakangnya ya lupa. Kalau di negeri kita jelas secara umum ya lupa lah. Ini kenapa di masa Rasulullah juga manusia itu lupa? Karena baru keluar dari bulan haram. Bulan haram itu kan diantaranya bulan Rajab. Lah sebelum ya baru keluar dari bulan haram masuk apa? Sya'ban. Lah tatkala masuk Sya'ban, setelah Sya'ban itu apa? Ramadan. Lah bar Muharram kan ibadah, nggih. Lah ngesuk nggih melompat bulan berikutnya kan ibadah maning, nggih mboten? Ah, Sya'ban kowe ya kok istirahat. Nggih. Nggih istilah dewek, nggih, ana istilah harpitnas. Nggih. Nggih mboten? Harpitnas, hari kejepit nasional, nggih mboten? Dina Jumal prei, dina Ahad prei, setukon lebu moh. Nah, apa ke? Harpitnas, hari kejepit nasional. Ya, berhubung ya Bapak guru mau santai maka seluruh murid libur.
Belum pernah ya dengar ya, berhubung murid-murid mau santai ya, mau santai, maka seluruh guru dan jajarannya libur. Nah, belum pernah ya? Yang sering kan berhubung guru mau rapat balik asik. Ada Harpitnas itu. Nah ini, masya Allah, ya Allah, ternyata astagfirullahaladzim. Kalau kita nggak tahu hadis ini, kita nggak tahu posisi Harpitnas. Posisi Harpitnas, berarti Harpitnas kalau di agama kita ini kayaknya tidak makbulah, tidak begitu diterima. Berarti bagaimana? Berarti Rasulullah SAW itu tidak menurunkan ibadah di sini. Ya. Bahkan Rasulullah SAW terus aktif. Jadi sebelum masuk Ramadan, 6 bulan sebelumnya Rasulullah sudah ancang-ancang ini. Terus begitu. Bahkan tatkala Sya'ban sampai ada doa, ini di kalangan bukan dari Rasulullah tapi di kalangan orang soleh, doanya begini. Ya, ini sudah semuanya udah kenal doanya. Ya. Berdoa dengan doa ini boleh. Ya, cuman kalau disadarkan Rasulullah jangan, karena Rasulullah tidak berdoa dengan doa ini. Tapi Rasulullah mempraktekkan. Ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab. Jadi Rajab ini mulai ancang-ancang ini. Ya. Kemudian Sya'ban, ini Sya'ban itu sudah masya Allah ini. Ramadan lah ini sudah ya pertandingan secara internasional bagi kaum muslimin dibuka. Itu ya kan? Wa Sya'bana. Wah, ini sudah ancang-ancang di sini, ancang-ancang di sini. Ya sudah persiapan ini. Maka kepengin itu masuk dalam perlombaan. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Maka nanti pada persaingan bebas yang diikuti oleh semua orang di bulan Ramadan, kita akan melihat baik diri kita ataupun orang lain. Ana sing menang, ana sing kalah. Jadi biasanya kayak gini. Ini kan nanti kan bersaing seluruh dunia, nang Jatinegara, nang dan sebagainya, nang Mekah, nang Madinah, nang Amerika, nang Inggris, dan seluruh dunia itu. Begitu masuk Ramadan, suasananya berubah total, sudah. Ya, karena bulan Ramadan itu bulan barakah. Ya. Maka orang-orang yang nggak persiapan, karena ini sudah tahu ini bulan pertandingan, ya begitu malam tanggal 1 bulan Ramadan masjidnya penuh. Gimana Pak Madan? Wah, terus wah semangat banget ya kan. Bar traweh jalan-jalan, bar napa? Sahur jalan-jalan, semangat banget. Jalan-jalan subuh nih kan. Nanti 10 hari yang pertama sing traweh mandan mudun. Sing jalan-jalan mengseper ya mandan mudun juga. 10 hari kedua turun sampai 10 terakhir ini mau dapat medali ini. Ya. Pasar Gombong bakul baksone awan-awan wis akeh pengunjung. Padahal bulan puasa, masya Allah. Ki wis badan apa? Ya urung, dene wis buka. Nah, ya kan? Ini kalah bersaing. Kalah bersaing, nggih. Lah, kemudian tanggal 1 Syawal, 2 Syawal sampai 3 Syawal, nggih. Dampak Ramadannya masih kerasa ini. Ya. 4 Syawal 5 Syawal nggih sing rame udu masjid. Pantai Petanahan. Dangdutane sing rame nggih. Kolam renang nang Pantai Suwuk kebek, masjidnya sepi. Nah, ini masya Allah ya. Sehingga ya di kalangan orang-orang soleh zaman dulu mengatakan Syahrul Rajab Syahru Saqiyu Syahruz Zar'i wa Sya'ban Saqiuz Zar'i wa Ramadan hasadu fi zira'i. Bulan Rajab ini ibaratnya orang petani itu menyiapkan ladang. Sudah 1 bulan disiapkan, udah siap tanam dan mulai ditanam, masuk bulan Sya'ban mulai disirami dengan perawatan yang sempurna pada bulan Sya'ban.
Pada bulan Ramadan mulai panen dari tanggal 1 sampai nanti puncak panennya adalah akhir Ramadan. Lah nanti akan ada gelar la'allakum tattaqun. Itu nanti terjadi perubahan jiwa. Ibaratnya baterainya kowe wis ya bukan hanya terisi, power banknya yang ada 3 itu misalnya sudah penuh semuanya. Baterai entong orang aja cacasan power banknya enak. Entong maning power banknya enak. Sing liyane ta sing goleti cacasan ini masih ada, aktif kuat ini. Itu nanti menjalani hidup nggih, istilah orang itu powerful, tenaganya kuat. Masya Allah, ini yang dimaukan oleh Allah. Makanya terkadang orang yang kuat itu bukan orang yang badannya gede, yang kuat gula dan seterusnya. Orang badannya gede memang iya kuat, tetapi kan dalam hidup itu ada hal-hal yang kuatnya ini secara jiwa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan laisa quwwah bisur'ah walakinnal quwwah man yamliku nafsahu indal qudub. Yang namanya kuat itu bukan kuat gulat, tapi yang namanya kuat itu tatkala mampu menahan marah. Ini sulit loh, sangat sulit, ya sangat sulit. Kadang orang itu menderita itu kan gara-gara marah sekejap. Gara-gara marah sekejap, akhirnya dia menderita selamanya. Misalnya tadi dicontohkan, misalnya baru pulang merantau, wis kesel, wis lembur dan sebagainya, ya kan kudune disambut dengan istrine, disambut dengan senyum, disambut dengan macam-macam, dengan manjanya, dengan kasih sayangnya dan seterusnya begitu kan. Nah, ini sudah banyak dilupakan oleh wanita dan ini penting sebenarnya. Jadi kalau suaminya mau datang, mau berangkat, dibenerkan dulu kerahnya, disisiri, "Mbak, badhe tindak ya, Mbak." Iya gitu. Itu harusnya begitu, disisiri, itu yang dilakukan istri Rasulullah kepada Rasulullah. Ya. Tatkala pulang, ya udahlah dikasih ciuman begitu. Ya. Jadi ada keutamaan itu mencium suami itu. Ini jarang dilakukan. Nah apa sih Mbah wis ora tau ngesun kakine? Alah wis tuwa ngisin-ngisina gitu. Padahal secara ilmu jiwa manusia itu nggak pernah tua loh. Yang tua itu casingnya, tampilannya kaki-kaki, jiwa ning ngerti sun seneng. Mbah nek disun ini seneng apa ora? Seneng. Mbah wis tua Mbah, kelingan gemendok tasinom. Gitu. Ini jarang dilupakan. Lah tatkala menjumpai keadaan semacam itu marah luar biasa, akhirnya wis siki kowe seorang usah ngaku nyong dadi bojomu. Nyong yo ora nganggep kowe dadi bojomu. Kowe balik lunga, aku ora trima rumah berantakan. Akhirnya pisah, barang pisah akhirnya menderita berkepanjangan. Itu sering sekali yang namanya manusia begitu. Sering sekali. Ini latihan. Jadi ada hal-hal yang manusia merasa tik gitu, terus ya Allah menderitanya berkepanjangan. Ini latihan loh, karena bentuk kasih sayangnya Allah SWT. Sudah selesai ya. Yang kedua tadi amalan diangkat. Amalan diangkat itu ada harian, ada pekanan, ada tahunan. Kalau harian pagi dan petang. Ya, salat subuh, salat asar itu sudah. Kalau dibahas kayaknya waktunya nggak cukup. Kemudian yang ketiga ya, yang kedua itu pekanan. Pekanan itu Senin dan Kamis. Ada yang tahunan yaitu bulan apa? Sya'ban. Mana yang lebih tinggi secara perhitungan kita? Yang harian, pekanan atau tahunan? Yang lebih tinggi loh kedudukannya, posisinya. Ini kan ada laporan amalan harian, pekanan Senin Kamis. Makanya ada puasa Senin Kamis, nggih mboten? Nggih, kalau subuh kan bukan subuhan, asar ya. Bahkan Rasulullah mengatakan begini, Allah SWT, Allah atau Rasulnya, hafidhu sholatakum was sholatul wusta. Jagalah oleh kalian sholat dan sholat ya wusta itu sholat asar. Ini kalau dari Rasulullah jelas mengatakan begini, man taraka sholatal asri muta'ammidan faqad kafar. Sing sapa wonge ninggalake salat asar secara sengaja faqad kafar, mongko wong kuwi telah dadi wong kang kafir gitu. Dan Rasulullah pernah marah luar biasa kepada orang musyrikin gara-gara oleh perang niku ngantekan ganggu waktu asar. Jadi perang saking ramene perang ora bisa dindek, ora bisa dijeda, ngantekan sampai menjelang maghrib niku.
Akhir Rasul kesut banget donga kayak gitu. Mala Allahu kubural musyrikina binar mana'uni anis salatil asar. Semoga Allah memenuhi kuburan orang-orang musyrikin dengan api neraka yang telah menghalangi kami dari sholat asar. Jadi nek sholat asar ngantekan telat kelasnya Rasulullah dan para sahabat dan orang-orang yang beriman getune minta ampun. Kaya wong sing jago mancing kon bali kone bojone. Pak bali pak anaknya nangis. Mengko wis rong dina urung bali pak. Men. Telung dina parane maning bali pak. Mengko urung marem. Karena ada yang kuat sampai sepekan loh. Mancing di Sepor ini kalau nggak percaya cari itu orang namanya. Ben pinten dinten pak diganting ten. Ben pinten dinten pak seminggu. Bahkan kalau di Semper tadi kan ada yang mancing badannya kancil gimana? Ada dan sebagainya. Kon bali wis ana daripada aku mandek mancing mending kowe sorasa dadi bojoku. Nah, itu ada yang menceraikan istrinya gara-gara suruh berhenti mancing loh. Niki sing jenenge kebangetan. Nah, nggih, nek niki kan ibadah, tetapi yang namanya sudah cinta kadangnya betul. Sudah? Ya tadi. Dan amalan yang tertinggi yang dilaporkan tentunya yang tahunan. Nggih mboten? Nggih, tes harian, tes pekanan, tahunan. Nah, ini mana yang lebih penting? Harian, pekanan, tahunan? Tahunan wong arep unggah-unggahan, arep kelulusan. Arep lulusan malah santai. Nah, itu. Kan ibaratnya seperti itu. Ilhadirun azani wa azakumullah, kita masuk kepada pembahasan yang tadi sesuai dengan judul. Keutamaan ibadah di saat manusia itu lalai melakukannya. Ini. Sebenarnya waktu-waktu yang banyak orang melakukannya itu banyak. Ya, banyak. Di antaranya sholat tahajud. Gimana betul? Nggih. Kalau nggak percaya, kalau kita survei ya, mesti kebanyakan rumah penduduk itu sepi. Atau kita misalnya berkunjung ke tempat saudara, kita bangun jam 2, misalnya kalau mau tahajud tidur lagi misalnya, atau misalnya jam 3 tahajud tidur lagi ya sampai jelang subuh atau jam setengah 4, kebanyakan mereka masih tidur. Ini pahalanya paling besar. Ya, dalilnya sangat banyak. Ya, tetapi yang menarik bagi kita, kalau orang tahajud itu wibawa di hadapan syaitan. Jadi syaitan lihat orang yang bertahajud itu apa? Takut. Tetapi kalau orang nggak pernah tahajud, remeh di hadapan syaitan. Gampang lah, gitu. Ya, gampang. Ini tahajud. Al-hadirun azani wa azakumullah. Dan amalan-amalan yang lainnya masih banyak. Di sini al-hadirun azani wa azakumullah. Jadi tatkala orang beribadah di saat banyak orang yang melalaikannya, ya, yang jelas dia bisa mengambil pelajaran. Ya, yang pertama, karena dia beribadah sendirian, dia bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana sih rasanya ibadah sendirian. Ada hikmah-hikmah yang besar di situ. Ya. Dan di sini termasuk ibadatus sir. Ya, ini termasuk daripada ibadatus sir, yaitu ibadah yang ya tersembunyi. Ibadah yang tersembunyi. Sehingga dikatakan di sini ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu rabbu minal 'abdi fi jawfil lail al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yudhkarallahu fi tilka sa'ah fakun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan posisi hamba yang paling dekat dengan Allah adalah di penghujung akhir malam. Kalau memang orang mampu melakukannya untuk berzikir kepada Allah di waktu-waktu itu, lakukanlah. Jadi tidak ada di antara manusia yang tidak butuh pertolongan Allah. Ini jelas, tidak ada, semuanya. Nah, bagaimana dia itu mendapatkan pertolongan Allah kalau dekat? Nah, bagaimana posisi dia
agar dekat kepada Allah, lakukanlah di saat longgar-longgarnya untuk mendekat kepada Allah. Dan kapan waktunya yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu tadi, di sepertiga malam yang terakhir. Di antaranya apa? Tadi tahajud. Ya, tahajud. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya banyak. Ya, saya pernah melihat tayangan begini. Ya, tabrakan goib. Tabrakan apa? Goib. Jadi mobil buanter banget, ya, nggak ada apa-apa, tiba-tiba terus langsung ringsek, dan memang nggak kelihatan. Kemudian lagi di perempatan jalan, mobil kencang sekali, jalan kosong, tabrakan sampai balik mobilnya. Ada 3 tayangan di situ. Nah, padahal kalau kita lihat secara ilmu yang kita pelajari, ya tentunya ini dari jin atau dari syaitan. Ya, lah ini kenapa intinya nggak zikir? Jadi sekian banyak orang mengalami hal-hal tak terduga ini karena tidak mendapatkan penjagaan dari Allah. Dan berapa banyak orang-orang yang tak terduga masih hidup itu karena mendapatkan penjagaan dari Allah. Ada seseorang lah, saya nggak sebut namanya, tatkala disedot darahnya itu sudah beku. Ternyata jangankan dia, pihak rumah sakit juga heran, kok masih hidup. Kalau darahnya beku udah kayak apa namanya itu ya, kayak sosis, nah, ya kan, sedot, umumnya mati napa urip? Mati. Loh niki kok urip? Aneh kan? Nah, itu karena penjagaan dari Allah SWT. Dan banyak hal-hal yang tidak masuk akal terjadi. Kalau Nabi Ibrahim ya jelas itu namanya mukjizat ya, tapi itu juga penjagaan dari Allah. Dilempar dari jarak jauh, ya kan, mau masuk api. Kenapa kok dilempar dari jarak jauh? Karena sangat panas, tidak mungkin dari jarak dekat. Akhirnya dari jarak jauh, lempar, masuk ke dalam api pun tidak terbakar. Nah, inilah yang namanya kebutuhan setiap individu akan penjagaan dari Allah. Caranya mendekat. Berikutnya yang kedua, orang kalau beribadah di saat manusia melupakannya, pahalanya banyak. Ternyata dicontohkan di sini ini berarti banyak yang melalaikannya ini. Kira-kira apa ini sebelum saya sebutkan? Taklim be dadak ditakoni ngerti tidokno bae be. Ditakoni kan dadi penasaran loh. Menimbulkan unsur penasaran kan gitu. Kita napa Pak Jaman iki? Murid takon guru niki. Doa masuk pasar Pak Jaman. Enggak, doa masuk pasar kan hampir setiap kita masuk pasar, tapi kan cuman gamblang-gumblung tok. Bahkan setiap kita sering masuk masjid cuman gamblang-gumblung tok. Coba bayangkan. Masuk pasar juga begitu kan. Arep ndi, Mbak? Pasar pagi. Secara umum kelalen donga. Kang ndi, Mbak? Kang pasar pagi kelalen donga. Hampir semuanya lupa doa. Kalau di sini doanya begini. Ya, ini diriwayatkan ya dari ya di antara di dalam kitab Mustadrak ya dari Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak dari Umar bin Khattab. Rasulullah SAW mengatakan man dakhala suqa, barang siapa yang masuk pasar, apakah pasar pagi, apakah pasar biasa ataukah mungkin pasar modern, sing penting pasar. Tapi kalau supermarket dan sebagainya wallah alam apakah ini pasar atau bukan. Zahirnya sih bukan. Karena pasar kan biasanya campur bareng orang di situ. Ya, kalau Indomaret dan sebagainya itu kan punya pribadi ya. Maksudnya yang dagang juga satu orang. Pasar itu ya artinya banyak pedagang di situ. Ya, ketemu antara pedagang dan pembeli. Apabila masuk pasar, ya, kemudian dia berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah mengatakan kataballahu lahu alfa hasanah wa mahallahu anhu alfa sayyi'ah wa rafa'a lahu alfa darajah. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu Albani. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang masuk pasar kemudian berdoa la ilaha illallah wahda, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, baginya kepemilikan dan kekuasaan dan baginya pujian, yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan mematikan, wa huwa hayyun la yamut, dan Allah hidup dan tidak akan pernah mati.
Biyadihil khair, di tangannya kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu itu kuasa. Maka tatkala dia doa dengan doa itu, kataballahu lahu alfa hasanah, maka Allah akan catat untuknya 1.000.000 kebaikan. 1.000 kebaikan. Berarti berapa? 1.000.000. Nih. Sewune sewu pira? 1.000.000. Nih. Nek sewune 1.000.000, semiliar nggih. Nggak triliun pinten? Sejutane sejuta nggih. Ndole 18, masyaallah. Wong zaman siki yakin duitnya akeh banget loh. Kebangetan, tapi tesane sing miskin loh. Janjane kepriwe ya, tapi wong ora bisa sih ya kembalinya kepada Allah. Jadi nggak sing sugih terus awet duit, wong miskin, kakek nasat kok mumet wae. Sing kon ngomong kowe sabar, pirang-pirang, kon ngomong pirang-pirang daripada kayak nyah wae duit. Yo kabeh duit misale 10 jutaan. Nggih, kabehan misale. Katone ngesuk pada ngaji, pada mangkat ngaji apa mboten? Ngaji. Ngesuk pada salat. Tapi yang melakukan itu jarang gitu. Ya moga-moga kita jadi orang yang super kaya ya. Wah, tatkala kita super kaya tapi kita juga ketemu kepada Allah, bisa berani bagi-bagi duit. Ayo pada ngaji, pada salat. Insyaallah omongan kita manjur. Manjur atau enggak manjur? Manjur. Ya, jadi orang itu takzim sekali kepada orang kaya. Makanya kalau orang kaya ngorok, itu pun faidah dari ngoroknya engkau gitu. Padahal orang gak ada gunanya, tapi karena kaya orang pun takzim. Ya Allah. Ini karena orang tertarik sama harta. Tapi kalau orang yang tertarik sama akhirat nggak begitu, bahkan tidak tertarik. Kita lanjutkan. Jadi kalau berdoa dengan doa itu akan diberi 1.000.000 kebaikan, dan akan dihapus 1.000.000 kejelekan, dan akan diangkat derajatnya 1.000.000 derajat. Ini doa masuk pasar dan mayoritas kita lupa. Bukan lupa, mungkin baru dengar, makanya nggak hafal. Gini Pak Meten. Ngedoa masuk masjid apal? Doa masuk masjid apal apa mboten? Apal nggih, walaupun kadang kelalen. Ini sering terdengar kok ini. Sering terdengar? Masya Allah. Berarti sering ngaji. Ini doanya gampang jadinya nggih. Memang di sini intinya doanya tauhid. Apa mau kita latihan bersama ya? Walaupun sekali nggak apa-apa ya. Coba bareng-bareng. La ilaha illallah. Bareng-bareng. Wahdahu la syarikalah. Ya, ini doa ini sudah kenal ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita lanjut. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti yang angel cuman ini. Ya betul. Kita ulang lagi yang angel. Yuhyi wa yumit. Lagi. Yuhyi wa yumit. Sudah. Wa huwa hayyun la yamut. Wa huwa hayyun la yamut. Kita ulang lagi. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah ya, kita nggak jelaskan dan kita tidak lanjutkan. Kita masuk satu lagi, takut waktunya habis. Kemudian yang kedua, ya, beribadah tatkala ya banyak manusia lalai. Ya, keutamaannya diantaranya lebih tersembunyi, lebih ora keton niku. Jadi kalau nggak keton itu ya kita untung, sehingga kita tidak ria. Kadang orang nggak pengen ria, tapi dipuji-puji, nggak kuat dipuji-puji, akhirnya jadi timbul bangga. Nah itu. Jadi Rasulullah pernah mengatakan gini, ittaqul madh fa innahu dzabh. Hati-hati kamu dari pujian, karena itu sesungguhnya
menyembelih. Jadi kalau orang sudah bangga, iya pancen, misal ya. Ini tergantung pada bidangnya. Iya pancen orang wong sing misale lebih soleh kang dheweke, lebih pinter kang dheweke, begitu. Ini merasuk ini. Jadi di kalangan orang beribadah, orang berilmu merasuk ini sombong. Demikian juga orang kaya, orang gagah, wong ayu gitu loh. Ini penyakit sebenarnya. Jadi kalau orang yang punya keadaan lebih sombong, kalau orang yang keadaannya kurang putus asa. Ini penyakit semuanya. Jadi kita nggak boleh sombong, tapi juga nggak boleh putus asa. Ya, tetap apa? Ya bersyukur tadi kepada Allah. Jangan ngeluh. Ya, ada kisah ini. Ini kisah nyata ini. Ya, di sini dikisahkan, di sini ada riwayatnya. Ya. Ada seorang yang soleh dari kalangan ya mungkin tabi'in ini mampu puasa sunnah selama 40 tahun. Selama berapa? 40 tahun. Ya, puasa sunnah 40 tahun ya biasa. Ada yang nggak biasa, tidak diketahui oleh orang lain. Walaupun sih akhirnya tetap diketahui. Kalau tidak diketahui kan nggak ada riwayat ini ya kan? Kan berarti setelah itu kewenangan gitu. Iya, tidak diketahui oleh orang lain. Keluarganya nggak tahu. Karena di kalangan sahabat atau kalangan setelah sahabat tabi'in itu kalau berpuasa ya, itu tampilannya senecis mungkin. Rambutnya diminyaki, kelaminnya bersih wangi gitu. Kalau wangi necis kan akhirnya nggak ketahuan dia sedang lapar, ya apa tidak? Beda dengan lagi puasa nyelentruk kongkong pas Ramadan akeh wong turun nang masjid, nggih. Nggih. Terus ngapa sih ngabuburit? Waduh, ngabuburit kan berarti lapar, merajak lalet. Ini disembunyikan. Satu ini. Yang kedua, ya sudah pakainya rapi dan seterusnya, akhirnya dia membawa 2 roti karena makanannya orang mereka kan roti, 2 roti dan membawa minuman. Akhirnya keluarga pun menyangka, kiye mengko nggo dahar bapake, nggo bekel bapake kan awan karo sore. Ternyata tatkala dia masuk pasar 2 makanan ini dikasihkan ke orang, ya orang di pasar. Tatkala dikasihkan ke orang, orang pasar pun menyangka kayak paling wis maem nang omah. Nek urung maem nang omah masa ngedewek, ya kan? Nggih kan? Nggih. Akhirnya diterima. Akhirnya masyarakat pasar nggak tahu kalau dia puasa karena ngasih makanan. Masyarakat yang ada di rumah juga nggak tahu karena kalau dia pergi pasti bawa makanan. Walaupun akhirnya juga terbongkar. Tetapi kan kuat 40 tahun. Kita baru puasa Senin Kemis, insya Allah pada ngerti kabeh. Nggih mboten? Bapaknya lagi puasa ya Pak. Iya, mulane siap nang disit. Orang ngerti Pak. Wis biasa gitu. Ya kan? Malah kesuh nggih mboten? Yang bagus gimana? Aku orang ngerti Pak, dari bapaknya puasa. Ora apa-apa, aku karo wedang bening ben terima. Kayak gitu. Ya, karena menyiapkan makanan itu kan haknya istri ya kan. Adapun kita kan ya sebenarnya kewajiban istri sebenarnya itu hak kita. Tapi ya kadang istri lupa misalnya, nggak apa-apa. Kita minta pahala dari Allah. Harusnya istri nyiapkan, nih Pak, bok jenengan puasa misalnya. Itu istri yang baik. Aku ora puasa. Ya sudah saya sediakan. Sudah lagi. Ini ada hadis Rasulullah SAW yang sahih. Jamnya udah habis. Hadisnya ini ya potongannya begini. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi fi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah tatkala tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Disebutkan semuanya, di antaranya ya, man tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ya'lamu yaminu shimaluhu an yaminihi. Di antaranya adalah orang yang bersedekah kemudian disembunyikan. Ya, disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Ya, jadi betul-betul rahasia. Memang amalan begini. Amalan itu ada 2. Ada yang amalan terang-terangan dan ada amalan yang sembunyi. Amalan yang terang-terangan juga punya keutamaan. Amalan yang sembunyi juga punya keutamaan. Ini, misalnya, siapa yang mau membangun masjid silakan. Ini kita kumpulkan semuanya untuk menyemangati aku.
1.000.000. Kowe pira? 200.000. Waduh, kowe pira? 50.000. Kowe pira? 10.000. Ini menurun terus, ini menurun. Lah ini khawatir, waduh ini menurun terus nanti tidak menyemangati. Saya 2 juta. Wah, ini mulai muncul. Tadi 1 juta menurun. Wah, ini udah mulai meningkat nih. Saya 10 juta, saya 100 juta. Saya kalau bisa semuanya. Ya mau saudara tak ganti duitnya. Waduh, ini kan jadinya grengseng. Lah, biasanya ini punya keutamaan untuk membangkitkan semangat bersedekah. Tetapi orang-orang yang melakukan seperti ini biasanya punya amalan-amalan yang tetap disembunyikan. Begitu. Jadi yang muncul itu sebenarnya lebih sedikit. Rasulullah amalannya banyak, tapi amalan yang tersembunyi ya tentunya lebih banyak. Maksudnya tersembunyi di kalangan manusia, tapi secara hadis sudah disampaikan semuanya. Para sahabat juga demikian. Ya, makanya orang-orang yang berilmu kadang dianggap bodoh oleh orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia menyembunyikan ilmunya. Karena kalau orang yang berilmu tidak menyembunyikan ilmunya, ya kemudian dianggap keminter. Oh, bocah keminter gitu kan. Nah, gitu. Orang yang beribadah kadang disembunyikan ibadahnya. Maka di sini yang kita bahas adalah ya kita memiliki amalan-amalan yang orang lain tidak tahu. Ya, baik suami, istri atau anak, apakah tahajud ataukah sedekah begitu. Di samping ada amalan-amalan yang mereka tahu. Keduanya ada keutamaan masing-masing. Ini saja yang bisa kita sampaikan karena waktunya habis. Masih ada banyak lagi. Di antaranya ada pembahasan nanti ya pahalanya itu bisa 50 kali lipat dari pahala sahabat. Tapi waktunya karena sudah habis. Semoga Allah memudahkan kita. Pertama persiapan di bulan Ramadan, ya pada bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban ini kebanyakan mayoritas manusia itu lupa beribadah. Jadi memperbanyak puasa sunnah, sedekah, baca Quran, di samping untuk nyarutang yang belum lunas utang puasanya. Nah, di samping ini untuk persiapan apa? Ramadan. Jadi bulan Sya'ban itu kalau menurut para ulama seperti saudara kembar dengan Sya'ban. Seperti saudara kembar dengan Sya'ban. Sehingga kita tatkala masuk Ramadan kalau sudah persiapan Sya'ban itu lebih enteng, tidak terasa berat, ya. Nah, dilatih dulu. Ini saja. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya habis. Kelamaan, punten. Kemudian itu mendapatkan ilmu dan mudah-mudahan kita jadi ketika waktu bulan Sya'ban ini bisa melengkapi atau bisa tadi yang disampaikan bisa kita laksanakan, bisa